dari Pantekan. Hidup di dua alam, alam wirausaha, alam praktisi juga, akademisi juga, praktisi. Jadi kalau saya ngajar wirausaha di kampus, Saya tukeran tempat, saya mau saya tukeran tempat. saya makan apa yang Saya ke depan, masak. saya di belakang. Jadi yang saya ceritain yang saya alami. Kalau terlalu ke depan nggak kelihatan presentasinya. Jadi temanya tentang kreatif dan inovasi. Kira-kira ada bedanya nggak kreatif sama inovasi? Ada. Bedanya di mana? Inovasi membuat, kreatif melakukan. Hampir mirip, tapi kebalik. Jadi kalau kreatif itu idenya, kita punya ide yang baru, ide yang beda. Gak ada terima kasih. Kalau inovasi, Gak ada terima kasih. mewujudkan ide yang baru. Maka kita punya inovasi. Kita punya ide baru, ide nyeleneh, ya. Bahkan suka bilang think out of the box. Ya. Kalau saya mungkin lebih lagi, never think about the box. Kalau bisa jangan mikirin kotak, jalanin aja gitu. Apalagi kalau kita sadar atau gitu, suruh dakwah, suruh ceramah, suruh siar dengan caranya masing-masing. Kalau gini kan konvensional, sama gini konvensional. Tapi kan sekarang ada banyak media. Ada orang yang ceramahnya pakai WA, tiap hari share nasihat, atau ada yang share jadwal sholat, atau share jadwal sholat, itu dalam bentuknya kreatif. Ada juga yang lewat YouTube, ada juga yang lewat Spotify, ada teknologi baru. Adalah promosi dakwah sekarang. Ada juga partai politik. Partai politik juga bagian dari inovasi zaman now. Karena dulu nggak ada ya, partai politik. Karena memang battle-nya ada di mana? Battle-nya ada di parlemen. Kalau zaman Rasul kan perangnya di lapangan. Kalau sekarang kan kita berinovasi, kalau perangnya kayak gitu, kita banyak korban jiwa. Makanya kita pada musim ini seringkali kita kita tadi tertinggal dalam banyak hal. Orang terkaya di Indonesia muslim kan? Orang terkuat badannya Adera ya, muslim kan? Bukan. Orang penguasa tertinggi muslim tapi enggak muslim banget. Enggak apa gitu, enggak apa. Kalau level dunia bahkan yang juara Olimpiade, orang terkuat, Sitius, Aldis, Sortis, orang tercepat, tertinggi, terkuat, muslim bukan? Orang lebih piala dunia. 1, 2, 3 nya negara muslim bukan? Meskipun ada orang Islamnya. Meskipun ada orang Islamnya di tim-tim. Tapi mayoritas kan negara manusia. Maka mereka punya nilai-nilai berbeda yang ingin dijejalkan ke kita. Tapi alhamdulillah salah satu terobosan dakwah yang keren ya dalam dunia itu adalah terobosan dakwah level negara. Itu mungkin hasil kerja dakwah Yusuf Bodoh. Dia bikin ikannya apa? Kan susah mendakwai orang seluruh dunia. Dia bikin event
Ya, dia daftar jadi panitia event Piala Dunia World Cup, menang, dan sekarang apa? Ketika ke sana ada yang nonton mahal. Mahal ya. Kalau yang saya lihat di media sosial di YouTube, bagaimana kita ke sana ada nilai-nilai Quran, ada barcode di mana-mana tuh banyak barcode ketika di scan itu Quran. Udah gitu panitianya dari Qatar panggil Ustaz Zakir naik. Siapa yang mau tanya jawab nih? Dia buka kelas khusus. Makanya berapa banyak ya orang masuk Islam dari Argentina, dari Meksiko yang mungkin nggak pernah dengar azan. Jadi benar tuh. Itu adalah inovasi dakwah yang keren banget. Mereka punya uang, mereka pakai resource-nya, dan akhirnya mereka punya ide juga. Piala Dunia aja. Ditambah lagi ada tim Muslim yang bagus gitu ya. Kita nggak duga-duga ya, dari Maroko. Maroko kira-kira sampai perempat semifinal itu karena apa? Karena 2000. Itulah kasih buah banget itu jawabannya. Penjelasannya itu ayat Qauliyah. Padahal harusnya kita juga lihat ayat Qauliyah. Lihat pemain, saya lihat Maroko main itu tadi malam. Umpan itu tepat, nggak menceng-menceng. Proposalnya bahaya. Larinya ketinggalan nggak kalah, tapi orang larinya kuat, lompatannya tinggi. Jadi Maroko kan memang jago gitu, bukan karena doang. Jadi kita orang Islam itu harus menggunakan ayat Qauliyah juga, jangan ayat Qauliyah itu. Kita pimpinan tahu dengan basmalah. Mencari cinta itu pakai basmalah bisa. Tapi kalau mempertahankan cinta pakai rupiah. Mencari cinta pakai basmalah, mempertahankan cinta pakai rupiah Pak. Nah, gimana cara rupiahnya? Ya, kreatif. Harus kreatif. Apalagi zaman now. Zaman now ini ada inovasi cara nyari duit baru yang tak terduga oleh generasi dulu. Ya. Ada yang namanya YouTuber. Kalau generasi dulu cita-cita anak sekolah tuh, cita-cita apa? Kamu cita-citanya apa? Kalau guru sekolah nih suruh pakai baju seragam profesi, cuma 4 biasanya profesinya. Apa aja? Polisi, dokter, tentara, apa? PNS, pilot, paling lah, dia satu lagi. Biasanya cuma sedikit tuh, pilot, 4 tuh. Tambah perawat lah boleh. Pengusaha nggak ada seragamnya. Pengusaha nggak ada seragam. Cuma 4 profesi. Yang masuk perguruan tinggi negeri cuma 1. Dokter, makanya generasi dulu itu kita jadi dokter. Jadi, tapi kalau generasi sekarang kita jadi dokter. Coba tanya anak-anak. Kita jadi loh. Jadi YouTuber, influencer. Tapi jangan salah. Jadi YouTuber itu ada duitnya. Ada duit. Dan kita jarang. Dan sekarang dakwah di YouTube itu dikuasai salah. Ya, dikuasai salah. Karena kita ini tawadu, Bang. Tawadu, rendah hati, gitu kan. Nge-like aja bagian komen, gitu kan. Kitanya enggak. Biasanya mau itu kebarukan. Ustaz anak kan harus banyak di YouTube kita. Harus tampil. Jadi tapi jangan salah, kan coba lihat ada orang di YouTube itu kan nyari duit cuma, hey guys, lihat sekarang aku lagi di sini guys. kamu nanya. Ya, kita akan lihat pembangunan stadion JIS. Udah 30% guys. Minggu depan. Sekarang udah 31% guys. Sekarang udah pembangunan. Itu deh. Ada yang cuma jalan-jalan di trotoar di Jakarta. Ya kan? Itu masih bagus sih, masih besar. Kadang-kadang ada yang super males. Itu ikan, ngasih makan ikan, ngadu ikan. Hari ini kita akan ngadu ikan piranha, kita kasih makan.
Udah nonton tuh. Dan Kirana lawan ikan gabus. Kita rekam. Tinggal tidur. Besok pagi rekam udah selesai. Udah nanti dimasukin ke YouTube. Dan yang nonton pun jutaan. Termasuk saya juga nonton. Ikut ya. Bisa gitu ikan. Itu kreatif banget tuh bilang. Kreatif dia. Dan itu nggak bayar artisnya orang ikan mati lagi. Kalau kita pakai endorser kan dari Bobuzer orang harus bayar. Tapi ini yang nonton jutaan. Kalau udah jutaan yang nonton itu duitnya ada. Makanya dia tadi. Jadi sekarang kita orang muslim ini harus bisa berpikir out of bukan konsep dan jangan out of the box, Pak. Masih mikir boxnya. Never think about the box. Pokoknya kalau DPJ yang penting suaranya banyak. Gimana caranya? Book dia caranya. Pokoknya banyak gitu kan. Pakai duit banyak. Ya kalau perlu. Kalau bisa gitu kan pakai. Kalau ada gitu kan. Kalau nggak ada cari yang lain gitu kan. Bagi-bagi bakso itu inovatif banget. Karena partai lain nggak bikin bakso. Tapi sekarang partai lain juga bikin lah. Jadi bakso sudah kurang, yang paling nggak penting itu kurang bernilai, ya, kurang bernilai. Si bakso. Nah, ciri-ciri orang inovatif itu apa? Yang pertama kita harus fleksibel. Kadang-kadang ya kita situasi kadang-kadang fleksibilitas itu ada rendah. Maka benar ya dikenal lawan-lawan politik itu emosian. Kemarin baru ada wacana kita akan mencapreskan Raffi Ahmad. Raffi akan kita calonkan. Sabar Pak. Orang cuma ngomong doang, belum dicapresin gitu, belum juga rapat gitu. Tapi udah reaktif aja gitu. Nah, itu kayaknya kita kurang fleksibel kayak gitu. Udah langsung panas. Masa Raffi Ahmad? Gimana cuma ngomong doang? Apalagi politisi Pak. Banyak drama ya. Santai aja, teman-teman saya sekjen PKS itu teman-teman saya itu. Jadi terbuka, fleksibel, terbuka dengan ide-ide baru, jangan aneh-aneh. Terbukanya cuma belum tentu terima, terbukanya dulu, telan aja dulu, terima aja dulu. Kadang-kadang kita tuh udah kayak perempuan, belum apa-apa udah nolak. Mau nggak tuh tadi? Enggak, pokoknya enggak. Itu di rumah baru kayaknya. Nolak dulu, jangan nolak dulu. Terus orang inovatif itu selalu pengen belajar, komitmen untuk belajar. Kenapa? Karena ilmunya dapat kalau kita belajar. Kadang-kadang kita bingung, kenapa sih kita nggak ada ide? Kenapa kita nggak ada ide? Ya karena kita kurang belajar, kurang ketemu orang. Saya sendiri jurusannya manajemen, bidangnya finance, keuangan. Tapi saya masih ikut pelatihan akuntansi. Dan itu masih juga bayar. Dan pernah saya ikut pelatihan akuntansi, saya nggak pernah ikut. Dulu soalnya sama dengan kelasnya dulu. Terus ikut aja. Karena saya senang. Dan setiap kali belajar pasti ada insight baru. Meskipun saya nggak pernah. Jadi kalau dapat ilmu, saya tipikal ya dengerin aja dulu, terima aja dulu, seaneh apapun itu, seaneh apapun itu saya. Jadi terima aja dulu, telan aja dulu, nanti pelan-pelan baru mikir. Oh begini, oh begitu. Jadi kita selalu cari informasi. Terus apa lagi ciri-ciri orang yang inovatif? Self motivation, punya motivasi diri. Nah, ini karena kita apa ya? Bukan ini menurut saya suka kurang motivasi. Tadi kan nggak punya uang ya? Orang pengen punya uang ya? Pengen aja atau pengen banget? Masa? Orang pengen punya uang apa? Doh kan? Orang pengen punya uang apa? Pengen. Tahu di alam bawah sadarnya aja
Tidak pengen. Kenapa? Apa? Jawabnya itu gak semangat gitu. Karena pengen punya uang apa? Pengen. Ya, alhamdulillah. Kawan, kasih uang banget. Uang rendah hati, tawadu, baik hati, tidak sombong. Jangan sombong, gitu. Berapa banyak? Anak saya aja ngomongnya udah kuadriliun. Ayah, kuadriliun itu berapa sih? Di main game itu kuadriliun. Triliun aja belum lihat, miliar aja belum lihat. Jadi kan ini. Pernah lihat apa miliar? Ini saya lihat saldonya berapa yang berapa? Pasti nggak nyampe 1 miliar gitu. Nah, soalnya panjang senyum berkaitan dengan panjang saldo. Jadi kalau saldonya itu panjang digitnya, senyumnya biasanya itu lebar. Bahagia. Bapak ini saldonya banyak. Amin. Cerah. Amin. Ya, kalau kita pengen besok nomor 8, pengen menang nggak? Beda kan? Beda kan jawaban. Ketika ngomongin politik langsung kami berkuasa gitu. Dan pengen uang apa? Pengen. Oh, auranya. Nggak pengen duit. Di bawahnya ada alergi sama duit. Padahal sekarang kita nggak punya itu duit. Kalau kekuasaan masih punya, dikit-dikit lah gitu. Dan kita nggak punya ini duit. Nah, nanti temanya leadership. Money follows leadership. Uang adanya di para pemimpin. Jadi kalau di staff itu nggak dapat. Jadi kalau mau dapat duit, jadi pemimpin. Sampai kalau namanya begini, bapak ibu di rumah yang mimpin rumah tangga bapak, ibu apa anak? Bapak yang punya duit, yang punya duit, yang datang duit bapaknya harus dikasih kan, biar istrinya senang. Ya kalau itu kan elektabilitas ambil. Terus apa lagi nih visioner, orang-orang yang sakit punya kemampuan enggak? Bung Karno, para pemimpin bangsa sudah membayangkan Indonesia merdeka. Ada buktinya. Pada 1928 Oktober 1928 kita sudah menyebut istilah Indonesia. Kita berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu bahasa ya. Bertanah air satu tanah air Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu kan keren banget. Indonesia ini sudah ada loh tahun 1928. Indonesia sudah ada loh tahun 1928. Belum lahir. Tahun 19 kira-kira kita sekarang 2045 Indonesia akan menjuarai pada dunia kira-kira. Udah kejadian loh? Belum. Tahun 1928 para pemudanya ngumpul bilang kita akan menggunakan bahasa Natuna, bahasa Indo, dan itu keren banget. Indonesia sebagai bangsa sudah lahir di Sumatera. Coba kalau waktu itu pemimpinnya nggak punya visi itu, mungkin sekarang sudah ada masih ada. Tapi Bung Karno dan para pemimpin itu sudah punya vision ini dia udah bisa mengimajinasikan di depan ini bakalan apa ya? Di depan ini Indonesia bakal merdeka apa ya? Mereka udah ngomongin pembicaraan udah politik. Dan kejadian ya? Pak, apa yang kita bayangkan di pikiran, apa yang biasanya itu terjadi. Contoh, kalau bapak ibu misalnya ntar sore udah punya acara buat anak sama istri, udah ada bayangan belum ntar sore mau mana? Udah ada. Udah pergi belum? Belum kan? Tapi biasanya kalau udah dibayangin ntar sore kejadian 90% kejadian. Jadi kalau itu ditaruh di pikiran, Rasulullah begitu kan? Nabi Muhammad begitu kan? Ya, gitu. Dia udah namanya itu. Nanti Persia akan takut.
nanti Bizantium akan takluk. Udah kejadian belum waktu Rasul ngomong itu? Belum. Tapi ini udah punya cita-cita besar. Dan kejadian beneran kan? Kejadian beneran. Meskipun Bizantium takluk 700 tahun kemudian, tapi udah kejadian. Nah itulah bahaya pikiran. Jadi kalau Bapak Ibu pikirannya kecil, ya, sempit, tegak, kayak misalnya kenapa Bapak Ibu berjualan atau berbisnis? Biasanya kalau kita di dalam bisnis itu bilang visinya harus gede, cita-citanya harus gede. Saya kalau di WA kode saya itu tulisannya ayam triliunan. Udah kejadian belum Bapak Ibu? Belum. Tapi menuju ke sana. Kenapa? Karena di itu belum ada triliunan. Jadi itu cita-citanya. Udah kejadian belum? Belum. Bisa aja meleset kan? Kata malaikat nih, kalau mau keterlaluan kira-kira dong. Udah dah, saya kabulkan 20% aja. 20% triliunan lumayan Pak, masih 200 miliar ya. Kalau cita-cita tuh gitu. Yang tinggi sekalian gitu. Tanggung. Mau cita-cita 1M sama 1 triliun sama capeknya. Jadi mendingan gimana? Di sini gede aja gitu, ya kan? Anak saya harus hafiz Quran, harus hafal Quran 30 juz, gitu Pak. Padahal kita aja nggak hafal. Atau kita tajwid aja nggak beres gitu kan? Anak kita hafal, kalau 30 juz satu capek 15 juz masih oke ya? Apalagi saya juga, anak saya sekarang SMP kelas 1 sudah hafal itu 3 juz. Karena harusnya 6 juz. Tapi kategorinya tertinggal. Tapi kalau saya lumayan. Kenapa? Saya dulu waktu kelas 6 SD saya belum bisa itu. Sekarang anak saya SMP sudah hafal 3 juz. Dia udah bagus banget gitu. Meskipun pengennya 6 juz. Itu makanya kita kalau meleset masih bagus. Visioner, kita kalau berani ambil risiko, berani coba. Maka itu inovasi adalah action. Kalau kreatif, saya punya ide apa ya? Saya punya ide begini ya. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Ya. Dan kemudian ya tekun action. Nah ini kalau dia langsung PKS, tekun, udah dibully, makanya senang partai lain kerjasama sama kita. Kalau udah anggotanya rajin-rajin gitu, tahu belum punya tokoh lagi. Enak gue tokohnya, kamu yang kerja ya gitu. Iya nggak apa-apa lah. Itu dakwah kita. Nah, Rasulullah gimana? Rasulullah itu seorang yang inovatif. Jadi kalau kita mengaku Nabi Muhammad, maka kita juga harus tahu kapan ada peristiwa apa aja Pak? Peristiwa Hajar Aswad Pak. Hajar Aswad mau meletakin Hajar Aswad, semua Bani berebutan saya aja yang pengen naruh. Tapi Rasul punya ide. Yaudah sini saya taruh sorban, batu ini saya taruh sini, kalian angkat bareng-bareng. Ya, inovasi nggak? Inovasi. Peristiwa hijrah. Ada yang tahu peristiwa itu? Kalau peristiwa hijrah itu keren banget. Karena Rasul hijrah itu detail sekali. Ya, detail banget. Dari mulai dia berangkat, dia udah tahu bakal dibunuh nih, dikepung. Ya, karena bisa bunuh. Maka dia taruh siapa? Ali kamu tidur ya di sini. Karena ukurannya Ali itu enggak, posturnya mirip sama Nabi. Suruh tidur situ. Udah gitu, kemudian dia hijrahnya lari ke, kalau pernah umrah pasti tahu ya. Harus benar-benar pun naik ke gua Sur. Dan ketika naik ke gua Sur, itu kan nanti jejak kakinya kelihatan. Dia udah bilang sama Asma nanti kamu gembalain kambing di sini ya. Biar jejaknya hilang. Udah gitu dari Mekah, harusnya kan ke Mekah ke Madinah itu dari selatan ke utara. Tapi dari Mekah Rasul itu langsung ke utara. Habis dari Gua Sur dia muter dulu ke selatan. Ke selatan, mikirin laut, dijajah, baru dia sampai ke Madinah.
Jadi inovasi nggak diminta itu di jalur? Keren banget. Itu versi singkatnya Pak. Ya, kita versi singkat. Dalam perjalanan itu lebih asik lagi. Peristiwa Perang Badar. Ada filmnya di Arisalah. Nonton ya? Kalau bisa nonton Arisalah. Waktu dia perang, formasi perang orang Arab itu biasanya nggak pakai panah. Tapi Nabi Muhammad pasukannya lebih sedikit. Maka dia bilang Nabi Muhammad, dia pakai pasukan panah. Dan pasukan panahnya dibarisin. Karena dia lebih sedikit ya. Dia menciptakan teknologi baru dan inovasi baru dalam taktik berperang. Belum lagi peristiwa perang Azab, perang Khandaq. Diciptakan taktik baru yang namanya Arid. Ada lagi perang sama Bani Nazir. Bahkan Rasul ini ada namanya alat pembobol dinding itu namanya manzanik. Mungkin itu alat asal kata mesin gitu. Manzanik itu pembobol tembok. Dia mau bobol tembok Bani Nazir itu kuat banget, susah banget waktu itu. Rasul itu ada teknologinya. Pasti ketika perang Badar, Rasul terbuka sama ide. Kita akan tetap di sini. Kemudian sahabat dengan Hasib bin Abi Balqa'ah. Rasul, kamu netapin posisi di sini. Perintah Allah apa pendapat kamu sendiri? Pendapat saya sendiri. Gimana kalau kita posisi sebelah sana kita ada sumur dan sumur. Kalau kita perang posisi kita dengan sumur, kita akan menguasai air. Kita akan menguasai logistik, ya kan? Kalau kita menguasai logistik, insya Allah kita bisa menang sama mereka. Nah, itu nanti logistik itu penting ya Pak. Logistik itu berarti zaman sekarang itu apa? Logistik. Duit. Logika tergantung logistik. Jadi Rasul terima tidak. Coba kalau Rasul ngomong, kamu ini sahabat sok tahu, kita kan Nabi gitu kan. Bisa nggak gitu? Ya mungkin bisa tapi Rasul kan kayak gitu. Oh iya, kan ada itu. Kita akan kuasai posisi sumur, maka perang dalam kondisi nggak kehausan, awalnya kehausan. Dan yang muda dia itu inovasi nggak? Para yang muda dia tahu kan? Mau kan kelihatannya nggak adil, kelihatan nggak adil. Tapi Rasul pintar tuh, dia deal maker. Kalau ada orang, yang penting kita nggak perang. Kalau ada orang Mekah pindah hijrah ke Madinah, wajib dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah hijrah ke Mekah, nggak dibalikin. Kelihatannya gimana? Nggak adil. Wah curang kan? Nggak adil. Sahabatnya nggak lihat, tapi Rasul lihat. Yang penting bukan itu. Yang penting kita nggak perang dulu. Nah, kalau nggak perang sama Mekah, saya kan Madinah nih. Kalau saya nggak perang sama Mekah, aman di sisi selatan. Saya bisa ke utara. Di situ saya ada Romawi, ada Persia. Aman untuk punggung saya. Itu Rasul lihat itu. Ya kan? Inovasi di zaman itu sahabat nggak ada yang benar. Makanya kan sampai ayat Quran itu, kau berpikir itu kekalahan dunia sebetulnya itu adalah kemenangan yang nyata dan benar. Setahun kemudian balik lagi udah beda di belakang. Itu inovasi. Jadi inovasi nggak harus pakai teknologi yang canggih-canggih, tapi ide berpikir. Rasulullah itu ajarin. Dan kita sebagai umatnya harus inovasi dong di zaman kita. Ya. Yang muslimah gitu kan. Kerudung, kalau dulu mungkin 20 tahun lalu kerudung warnanya nggak beda-beda jauh. Kalau nggak hitam, coklat gitu. Tapi sekarang kerudungnya udah, kalau bisa kerudung kayak Hunger Games, kasus Everdeen, bisa keluar api. Gitu, mahal. Kerudung bisa 3 dimensi misalnya.